Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadratul mukarram wal mukarramin yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajaran yang alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan jatah usia untuk tetap mempelajari, menghayati, mentadaburi ayat-ayat Allah, sehingga kita berharap dengan upaya kita mampu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarga Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, hingga kita selaku umat Nabi yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga akhir kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Waktu ternyata sangat singkat sekali. 2 bulan terakhir ya, setelah kita melewati bulan Ramadan dan kita lewati pula bulan Syawal, sekarang memasuki bulan Zulqa'dah. Tentu kita berharap dengan berlangsungnya waktu demi waktu, kita tentu ingin mendapatkan derajat yang tentunya akan kita tempati, yaitu derajat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itulah manusia itu ya, derajatnya itu dilebihkan daripada para malaikat. Ya, derajat manusia itu dilebihkan daripada segenap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan ya, penciptaan seluruh makhluk kata Allah. Nah, sehingga Allah berfirman, mari kita awali ya, pengajian malam ini dengan Quran surat Al-Isra surat 17
ayat ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Walaqad karramna وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم في البر والبحر ورزقناهم من وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya, sadaqallah. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ketika manusia Allah muliakan, ya, dengan segenap karunia panca indera yang Allah berikan kepada kita. Karena penciptaan manusia itu bukan hanya satu sifat, ya, bukan hanya sifat kehewanan, atau bukan hanya sifat-sifat kemalaikatan, akan tetapi sempurna. Manusia itu komplit, gitu ya. Jadi ketika dibandingkan, ketika Allah menciptakan malaikat, ya, di antara makhluk Allah yang terkenal derajat mulia itu yaitu para malaikat. Namun tentu di antara manusia itu, ya, akan melebihi malaikat. Kenapa? Malaikat diciptakan hanya oleh Allah, mempunyai apa yang dinamakan akal saja. Malaikat berakal, tetapi malaikat tidak diberikan nafsu. Hewan Allah ciptakan hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Nah, hanya manusia lah. Bahkan mungkin dengan jin pun, ya, jelas malaikat yang disebut mulia, ya, karena
in hadza illa malakun karim, tiada lain ini adalah malaikat yang mulia katanya. Jadi ketika para istri diundang untuk melihat Nabi Yusuf ini kan ya. Para istri itu mengatakan in hadza illa malakun karim, wah cenah ieu malaikat nu mulia. Artinya apa? Ketika Allah ciptakan malaikat hanya diberikan akal, kemudian Allah ciptakan hewan hanya diberikan nafsu, akan tetapi manusia inilah yang Allah berikan kemuliaan dengan kesempurnaan, bukan hanya nafsu, akan tetapi akalnya pun Allah berikan. Jadi komplit anu aya di manusia. Nah, ketika Allah berikan kemuliaan, maka dengan apa? Itu dengan aturan. Ya. Ketika manusia itu berada dalam aturan perintah alur perjalanan hidupnya, mengikuti perintah Allah, mengikuti jalur yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan menjadi mulia. Namun sebaliknya, ketika manusia terjerembab atau jatuh ke dalam kenistaan, jatuh ke jurang kehinaan, maka dirinya akan lebih hina akan lebih rendah daripada hewan. Nah itulah. Nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terus memberikan peringatan demi peringatan. Ya. Allah terus memberikan petunjuk demi petunjuk. Allah terus membimbing manusia dengan hidayahnya, yaitu dengan Quran ini, dengan petunjuk inilah, supaya manusia tidak jatuh kepada kehinaan, tidak jatuh kemuliaannya. Nah, berarti mafhumnya ketika Allah memberikan petunjuk, maka Allah hendak memuliakan manusia, bukan hendak menghinakan. Tapi ternyata manusia, dia kehidupannya cenderung mengikuti hawa nafsu, berarti dia menghinakan dirinya. Maka Allah memberikan dua jalan, wa hadainahu najdain, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Tinggal menentukan, tinggal menentukan mana yang akan ditempuh, mana yang akan dia ambil untuk kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam ayat ini telah memuliakan cucu Adam, anak cucu Adam. Ciri-ciri kemuliaannya adalah mereka mempergunakan akalnya untuk menjadikan dirinya bisa membuat teknologi, sehingga disebutkan dalam ayat ini, kami angkut mereka di darat, diangkut di darat. Dulu memang belum ada teknologi, akan tetapi Allah ciptakan. Sehingga Allah menyebutkan kami angkut mereka dengan apa? Ya dengan hewan ciptaan, dengan unta, dengan kuda. Kami angkut mereka di darat. Kemudian di laut. Kalau di laut, mulai manusia itu membuat teknologi. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Artinya manusia tidak sembarangan ketika dia makan. Ketika diberi pisang, dibuang cangkangnya.
Ketika ada durian pun ya dibuang. Yang diambilnya yang baik-baik. Nah, intinya Allahu Akbar. Dibuang aja gitu. Jadi monyet buang. Nah, itu kelebihan manusia kayak gitu ya, dari garis yang cangkang-cangkang. Karena berpikir diberikan akal itu. Tapi jin juga punya akal. Jin akal dan nafsu juga. Ya, betul. Tetapi tetap Allah lebih memuliakan manusia ketimbang jin. Kenapa? Karena kata Nabi, sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk akhlak manusia. Lain kan? Tapi jin juga kan emang punya akal dan nafsu. Iya, betul. Betul, jin pun kan ada jin laki-laki dan ada jin wanita. Tak disebutkan ketika Ada jin yang muslim juga ada yang non muslim. Nah, itu. Betul. Kan diperintahkan beribadah Sama. jin dan manusia kan. Mempunyai beban taklif. Itu. Tapi tetap disebutkan dalam ayat ini nya karomah Bani Adam, manusia. Tidak disebutkan di sini jin. Nah, baru ketika Allah sebutkan sungguh, nah kan di sini walaqad karomna, nanti ada bahasa walaqad darokna. Sungguh akan kami penuhi. Nah, li jahannam, bagi isi neraka jahannam. Katsiran minal jinni wal ins, disebutkan yang pertama jin. Gitu. Oh, Capek. nikmat gitu. Ya, kita buka dulu. Ya. Nah, inilah yang disebutkan ya, manusia itu menghinakan dirinya ketika tidak mau menjadikan seluruh fasilitas yang Allah berikan berupa panca indera itu tidak dipergunakan untuk ya hatinya memahami ayat-ayat Allah, matanya tidak dipergunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya telinganya tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka Allah sebutkan ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi, berarti lebih hina daripada binatang ternak. Surat 7 Surat Al-A'raf ayat 179. Nah, ini penyebab manusia dan jin terhina. Ya. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha,
ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat Allah. Karena seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang mengenal. Sadaqallah. Jadi ketika Allah sebutkan ya makhluk jin di dalam ayat ini, ternyata kebanyakan daripada penghuni neraka adalah jin dan manusia yang disebutkan dalam ayat ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, akan tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Berarti ya, hati itu adalah akal yang bergerak. Hati itu yang menggerakkan akal ya untuk berpikir, cek tefatnya di dia lagi. Kan pikiran tadi dia heula, terus ka dia. Di dia terus ka dia atau di dia ka dia heula. Kumaha? Di dia. Pan ieu raja anu memerintahkan hati. Maka ketika ketika ada peristiwa ya, ketika ngadadak we nu leuasna pan teu ujug-ujug ngajedo dieu tapi ieu heula Ratu. tah ieu gitu ieu heula geus ieu karena mikir naon cenah ieu tah. Maka Allah sebutkan yang pertama adalah dia memiliki hati, akan tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Karena memahami itu memerlukan hati. Ya. Gitu. Nah, etak. Nah, itulah kelebihan manusia ketika hatinya dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, berarti dia masuk kategori dimuliakan. Nah, para ahli tafsir memaknai kemuliaan dalam ayat yang tadi 1770 itu ya, bahwa manusia itu tidak seperti hewan. Itu luar biasa. Nah, yang pertama, jasad manusia itu ya diberikan istilah nama artinya dilempengkeun lah jasadna. So, dan lain mah lamun teu naon? Lamun teu bangku jasadna teh ngoronang, lamun teu ngoronang gitu. Gitu nya. Manusia itu Allah ya berikan apa kesempurnaan wajah gitu ya. Dipikeun ka lamun ninggal nu kasep teh kan tuh ibu-ibu ge da keukeuh ninggalin kasep mah. Tong disebutkeun are lalaki ninggal nu geulis pada eta mah. Kami dari mata dia melihat tanda-tanda
Inggris itu tahu. Nah, gue bisa istighfar, insya Allah. Kalau kasih itu Kuasa Allah. dari mata ke hati. Dibalik. Malah suka kaget atau Kaget itu luas. Surat Ramai kali. Oh, ayat-ayat Allah ternyatanya, masya Allah. Nah itu mungkin anu membedakan Ustaz, Ya, antara jin tadi kan ada yang muslim sama iman begitu ya. iya, Melaksanakan perintah Allah, cuma bedanya kalau manusia mah di samping memang dikasih kesempurnaan iya. ada tuntunan ya, Tuntunan. kalau jin bangsa jin mah ya Iya, Kami Quran. sama jin teh sama mengikuti Quran. Jadi tidak ada rasul dari bangsa jin. Nah, eta masalah lama anu diutus teh manusia. Kenapa manusia itu dilebihkan? Karena Allah mengutus rasul pun dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin. sedangkan manusia mah aya bukan bangsa kan bila jinat diwana sini Ya, bangsa manusia aya menjadi setan dia tak eta pang-pang gitu. menjadi setan gitu. Ya. Jadi jelas dalam ayat ini mereka mempunyai hati akan tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, yang lengah. Jadi disebut lengah kok. Nah, tadi betul. Ciri kesempurnaan kemuliaan manusia itu Allah mengutus sebagai rasul. Tidak ada rasul di kalangan jin. Mana buktinya? Coba perhatikan surat 46 Al-Ahqaf. Surat 46 Al-Ahqaf ayat 29, 30, 31, 32. Ya, oleh karena panjang silakan bergiliran artinya saja. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Dilanjutkan saja. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. ya. Terus 3132. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada perlindungan baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallah. Kalau lihat perkataan jin ini ketika dihadapkan oleh Allah kepada Rasulullah, maka mereka berkata, diamlah. Berarti ya, jin itu mendengarkan Quran. Dan ketika mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang, yaitu Nabi Muhammad. Terimalah Nabi Muhammad
yang menyeru ya kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Nah, ini. Makanya nginduk gitu, jin pun harus menginduk kepada manusia. Karena jin bisa melihat kita. Ya, Sebenarnya ada melihat kita anjing. tetapi kita Bosok di kalangan jin, kita nggak membakar. akhirnya tak kelebihan yang sempurna bagi manusia teh bisa gitu. Jin dia nuturkeun. Ya sebetulnya jin itu dasar Al-Qur'an. Alasan apa? dasar Al-Qur'an. Itu. Cuman bedanya manusia itu ketika meminta pertolongan kepada jin, maka Allah katakan jin akan menambah mereka dalam kesesatan. Sudah hari jin mah teu mengikuti petunjuk anu digunggun hawa nafsu jadi we. Bukannya mengikuti petunjuk, akan tetapi Allah akan menambah kesesatan. Itu masalah nama. Itu. Ya, ketika seseorang disebutkan dalam surat ini ada ya wazaduhum rahaqah dan ya akan menambah kesesatan dan kedurhakaan. Itu masalah nama. Itu. Makanya kenapa manusia itu dimuliakan bahkan melebihi derajat malaikat. Karena memang Allah sebutkan tadi 1770. Maknya ayeuna ya tos dimuliakeun, banyak ngahina-hina maneh kan gitu cek. Keraku ngahina-hinakeun maneh. Padahal geus dimuliakeun. Gitu. Nah, pertama tadi ya dalam tafsirnya ketika menafsirkan 1770 tanya ya kahiji cenanya dilempengkeun jasadna oge digeliskeun jeung digantengkeun benten sareng sarto anu awakna tara pati jauh jeung beungeutna itu enak anu rata-rata sato mah sok diseragamkeun mun sapi itunya gitu Selancar. Ya, paling berbeda-beda bentuk sedikit lah. Tapi manusia walaupun sakit itu tapi nabut beda-beda. Tak eta kumpul. Pada sarewanya. Sama gitu bentuk nama tapi begitu melihat dia teh Allahu Akbar. So, bermiliar-miliar manusia. Ya, walaupun ada kembar 3, kembar 4, kembar 5 aya atau gitu. Tapi nu kembar ge aya beda. Tetep Kembar aya moal ceples sarua nya. Aya beda. Tah eta hukum. Padahal sakitu-kitu nanya salagala-galana ge pamun teu jami, tapi namun berbeda. Gitu. Ya salagala-galana salagala-galana ge sakieu, tapi bisa berbeda oleh Allah Taala. Kebiasaan idenya terus ditakdir. Tidak bisa ide. Seimbang deh bang. Tapi aya itu seimbang oke. Aya, ada yang sempurna kata Allah dan ada yang tidak sempurna. Diterangkan kalau gitu. Cuman tetap namina manusia itu air yang diangkatnya adalah kemuliaannya. Ya, kemuliaannya itu. Kedua disebutkan manusia mah dijadikan bisa dahar kuramuna. Bari ari satomah rata-rata nya ku bibirna langsung. Aya monyet bisa.
Aya. Ngan tetep akana dulu. Tapi sadar meramu. Ayah sekarang ayah miripnya makan pisang dibuka mulai. Tapi anu teu aya anu pasti aya wae gitu nya. Naon untuk perumpamaan kada demesna cenah. Wah, sarakahna gitu nya. Katilu manusia bisa nyarita oge ngabedakeun tah eta. Beo cenah bisa nyarita beo. Beo bisa nyarita. Masuk jadi ke cewek mati asalnya. Cewek mati asal. Oh, misalnya. Geus cobaan. Itu di Saku maafin daraganya. cewek kakak lain. Suka ya laki. Ketika cewek ngerayain malam tak cewek itu pertama lain. Jadi istri. Orang jemput cewek. Kadinya lumat teh. Tanya. Tapi kasih seri, jemput seri. Kurang bahagia. Garing tapi ya. Kaopat cenah manusia teh dipaparin akalnya jelas. Kalimat dijantenkeunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antawis aranjeunna. Tah. Jadi eta aya utusan. So, mana utusan ka malaikat teu aya utusan. Ka jin ternyata tidak ada. Di antara utusan jin itu tidak ada. Bahkan mereka menginduk kepada manusia. Tapi kunaon atau manusia teh manusia ku jin. Tah, eta tak kudu nepi ka dinya teh urang teh. Sebentar urang teh mulia. Tah, kudu tampil. Mun aya jin. Nah, aing teh mulia tibatan maneh. Tuh itu. Mata keningan anu geus kakuasai ilmu nama wah di naon? Ya dicecang we jin. Dan mereka pun takut sebetulnya gitu. Dari jin teh sajanten manusia. Mancala putri. Ya, memang itu terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Jadi sampai di kisah nate jin anu berupa Nabi Sulaiman teh sampai menyetubuhi istri Nabi Sulaiman. Terus sebab naon? Manehna teh menyerupai Nabi Sulaiman. Gara-gara cenah nyanak naon? Ieu naon teh? Cincin Nabi. Ada kisahnya itu. Ternyata sudah teh di zaman Nabi Sulaiman ayah nu disetubuhi ku jin. Padahal cenah salingna mah ini nya begitu ya. Nah cenah geus balik deui cenah hoream ini. Padahal tah kenal bener mah ini. Artinya jin merupakan ayah kejadian ini. Nah, bahayanya. Tapi tetap sekali lagi manusia itu mulia. Dimuliakan. Justru ketika manusia jatuh kepada lembah kehinaan itu ketika disebutkan dalam ayat ini tadi, surat Al-A'raf ayat 179 itu. Mereka akan lebih sesat daripada binatang ternak. Nah itu. Maka dina salah sawios hikayat ya. Pan ada dina tafsir oge aya tafsir yang menyimpan Israiliyat. Ya, hari Israiliyat teh kisah-kisah di zaman
Israel di zaman Bani Israel namanya. Ada Israiliyat. Jadi kisah-kisah anu di mana terjadi di zaman Bani Israel. Tapi itu ada yang menjadi rujukan gitu kan para ahli tafsir karena memang ahli sesuai saran kisah nama dimasukkan itu kisah-kisah Israel itu. Nah, di antaranya adalah kisah di mana dia berwasilah dengan amal. Mendengarnya kan kisah 3 orang di zaman Bani Israel, Israiliyat katanya. Itunya ketika ketika 3 orang ya tiba-tiba dia ke hutan, pergi ke hutan, kemudian terjadi hujan besar. Kemudian 3 orang itu masuk ke gua, ya, maksudnya mah hoyong ngiuhan. Tapi tiba-tiba ketika dia masuk ke gua itu, ya, ada batu yang menutupi gua itu, kan itu, menutup gua. Ketika, wah, dia macam itu. Terus moal aya anu bisa bukakeun, rekod di luar negeri teh bisa. Nah, maka 3 orang itu berwasilah dengan amalnya. Ya. Yang pertama, ya Allah, saya punya amalan di mana amalan itu jika mampu menggerakkan batu ini, intinya berarti diterima cara amal teh kan. Dia menyatakan bahwa ketika dia punya hewan ternak, kemudian diambil susunya itu sebelum diminumkan ke anak-anaknya yang lebih didahulukan adalah orang tua, seperti itu. Jadi kekolot heula, sakumaha hayang budak teh cicing pokona mah inung jeung bapa heula anu kudu minum teh tibatan incuna kan gitu. Sampai ketika orang tuanya tertidur pun cenah, ya, aku tunggu sampai dia bangun untuk meminum air susu itu. Kemudian, ya Allah, jika amalanku itu engkau terima dan ridhoi, maka jadikanlah wasilah, gitu kan, untuk menolong kami ketika terhimpit di mulut gua itu dihimpit dengan batu besar. Maka dengan izin Allah si batu teh ngageser saeutik. Seret. Cenah saeutik teh. Gitu. Nah, pengalaman kedua, cik atuh cenah saya boga amalan anu amalan ieu teh mudah-mudahan we jadi ngageserkeun batu anu eta. Coba cenah terangkan amalannya itu apa? Nah, ketika itu ada seorang wanita yang aku cintai, cenanya cakawan mah resep. Tapi sulit untuk naon istilahna mah hese lah cenah ka awewe eta teh. Tapi hiji mangsa awewe eta teh boga pangabutuh cenah hinjeum duit. Tah, kemudian ieu kesempatan meunang cenah. Gitu kan. Nah, ternyata benar. Dia setelah meminjam uang itu, kemudian dia tidak mampu mengembalikan pinjamannya itu. Akhirnya dia menyerahkan dirinya. Iya cenah kesempatan. Ya. Kemudian pada waktu itu, ya, oleh karena mungkin cenah boga jasa ngijeukeun teh, kemudian si perempuan itu menyerahkan dirinya. Nah, setelah dia akan menyetubuhinya, kemudian si wanita itu jangan ialah intinya mah berenang dan dengan bahasa kiasan oleh wanita itu jangan pecahkan kaca celingnya gitu sebelum ada akad lah gitunya. Nah, kemudian apakah kamu tidak ingat kepada Allah? Nah, itu syirik Allah
dirinya. Waduh, ngadenge Allah mah cenah langsung we tetulus cenah gitunya. Ya Allah, jika amalan itu diterima, maka jadikanlah wasilah untuk menggeserkan batu ini. Benar ternyata. Tapi masih kira tadi mah melengke enak melongo. Can bisa keluar. Nah, ternyata dengan wasilah orang yang ketiga inilah menon batu teh ngagerutuk cenah gara-gara nama boga amalan di mana dia itu mempunyai binatang ternak. Kemudian ada yang ngangona lah. Tah anu ngangon eta teh si pagaweana teh cenah. Gitu. Dia ada urusan ka mana cenah. Sehingga si gajina eta teh teu kabikeun. Si gajina teh teu kabikeun ka tukang ngangon eta teh. Tah si gaji ieu teh dibelikeun domba ku nu ngaranna teh. Ku sae teh cenah dibelikeun domba we. Ternyata dari domba yang ini teh cenah beranak pinak sampai loba we datang-datang gitu. Nah, begitu dia datang lagi, mureunna 10 tahun lah, duka 20 tahun gitu, datang deui tah. Minta gaji, Pak cenah. Gaji saya itu erek dicanak we. Tuh cenah copot itu tuh cenah. Domba sa anu sagunung. Wah, sebetong heueuy cenah berbahasa berapa? Ya cenah. Nah, diceritakan bahwa gaji kamu dibelikan domba. Tah domba nanti anakan dibelikan domba. Itu saya tetap diganggu dah eta mah hak mana kan gitu. Ah, begitu saya berikan. Ya Allah, jika amalanku itu engkau terima, maka jadikanlah wasilah untuk menggeser batu ini. Lain geser deui eta mah cenah. Ngagulutuk deui itu muka. Kan eta dongeng Israiliyat gitu ya. Yang memang oleh Nabi diterangkan juga di zaman Israel. Ada 3 orang diterangkan oleh Nabi. Gitu. Banyak kan itu dongeng-dongeng eta teh ya. Untuk apa? Ya untuk menjadi kibro walaupun Israiliyat. Seperti dongeng gitu ya. Dongeng Nabi Isa kan Israil. Ya. Dongeng Nabi Isa keringan cenah namun diikuti oleh 3 orang. Yang 3 orang itu diuji oleh Nabi Isa dengan kecintaan terhadap dunia. Perebut emas teh ya, perebut emas ini, perebut emas. Ya, perebut emas. Jadi ternyata dunia itu akhirnya tidak dimiliki oleh 3 orang itu, walaupun 3 orang itu menginginkan. Akan tetapi nafsunya kana dunia teh sarakah gitunya akhirnya mah teu barenang ku sadaya. Kan gitu jelema mah. Itu ketika diberikan dunia, akhirnya dunia itu tidak bisa dimanfaatkan, kabur manfaatkan. Nah, persis itu. Manusia yang menghinakan dirinya. Ya, manusia yang menghinakan dirinya adalah manusia yang cenderung terhadap itu kehidupan dunia. Mata cenah namun ngahina apa kan tadi neraka jahanam cenah. Karena dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah ya. Surat 17 Wihdi ke surat 17 ayat 18. 17 surat 17 ayat 18. Inilah orang-orang yang tadinya oleh Allah hendak dimuliakan akan tetapi menghinakan dirinya disebabkan cenderung terhadap kehidupan dunia. Surat 17 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من كان يريد العاجلة
أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi di 26 hartosna. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Sadaqallah. Coba kita perhatikan, ketika seseorang hanya berkecimpung dalam dunia hukum, gitu kan, dia menghendaki kehidupan sekarang saja dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Itu pun yang dikehendaki oleh Allah. Sebab banyak juga yang kafir tapi miskin. So, berarti tidak dikehendaki lebarnya. Benar. Lah rugi. Kerma sangsara kafir. Karena tetap dunia ini walaupun seperti apapun tetap yang dikehendaki oleh Allah ketika diberikan. Jadi manusia itu tetap tidak akan ada yang sama nasibnya. Baik kafir, baik muslim, mukmin maupun kafir. Urusan kita pada Allah cara mengaturnya. Karena banyak juga orang yang kafir tapi miskin buktinya. Saya punya grup punya grup WA non muslim yang tadinya mualaf anu tadinya kan kafir. Nah, mereka ada juga memposting ketika mereka memberikan bantuan-bantuan ya kepada saudara-saudara mereka yang sebetulnya kurang beruntung kan, tapi belum masuk Islam. Loba cerita kan. Ya, bahri cerita sebetulnya bahri pun. Bahri pun. Loba anu sangsara. Cek saha Cina teh cenah baleunhan anu sangsara lagi loba. Emang benar. Berarti ketika Allah menyebutkan maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kata cenah kerja manapun dikehendaki we. Da loba anu dikehendaki walaupun dia kafir, teu kabeh baleunhan gitu. Nu kafir loba anu rezeki. Cuman di orang rata-rata katingalina teh nya nu kafir teh baleunhan, padahal di balik itu teh loba anu sama-sama aja. Nah, ini bukti ayat. Ketika Allah katakan seperti ini, ada buktinya. Oh benar. Berarti sok sanajan orang kafir oge ari teu dikehendaki ku Allah moal dibere ka dunia teh. Nya walaupun dia cipari pasar teu ibadah geus beak dengan dunia tapi teu meunang tah, teu dipikeun ku Allah. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam
dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terpuji. Oh, leuheun nu beunghar menurutnya masih kena bisa menikmati di dunia heula. Iya, nu kafir miskin teh ya. Allahu Akbar. Kemudian ayat 19-nya. Nah, ini kan ayat 18 ini udah eta mah ngahina-hina maneh jelema, tapi ngahina-hina maneh dihinakeun ku Allah karena hanya dunia yang menjadi tujuannya. Ayat 19-nya inilah baru yang dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Tapi kata Allah ayat 20-nya, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Jadi sok sanajan eta kafir nya lamun berhasil teu kagok gitu kan. Teu kagok gitu lamun diukur rezeki ku duit mah duitna ge itu ribuan triliun gitu kan yang mereka kuasai uang ke lamun diukur ku duit rezeki. Tapi kan duit rezeki teh duit wae. Ya. Jadi Allah kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Betul, itu kan bukti di semua bisa dihalangan. Tapi ke balik deui kalau ayat 18 lamun ngasa ukur dunia, ya sudah Allah sediakan neraka jahanam. Kalau yang 19 berarti dia menginginkan kehidupan akhirat dan berusaha untuk menempuh gitu kan dengan sungguh-sungguh ke jalan akhirat ya. Sebagai penutup 5 menit lagi kita tutup dengan Quran surat 35 ayat 10. Ayat surat 35 surat 35 ayatnya 10. Fatir ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Wa makru ulaika huwa yabur. Wa makru ulaika huwa yabur. Shadaqallahul azim. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Subhanallah.
Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Jadi saya pahami ya ayat ini mafhumnya. Jadi ketika kita ingin mulia, sebagaimana Allah katakan bahwa manusia itu telah dimuliakan, milik Allah. Intinya kemuliaan itu semuanya milik Allah. Berarti ya sampai di mana seseorang itu mengikuti perintah-perintah Allah, berarti dimuliakan oleh Allah gitu. Tapi ketika dia tidak mengikuti arahan dari yang maha mulia, maka mau dimuliakan oleh Allah. Nya mau karep sorangan berenung gitu. Anu kuduna jelema teh geus dimuliakeun. Ya. Ayat nate geuningannya la rafa'na. Bahkan tadinya aku akan mengangkat derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung terhadap kehidupan dunia tuh. Jadi rendah, mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Dan mereka diikuti dengan setan, maka tersesatlah. Berarti ya, ketika seseorang menginginkan kemuliaan, maka raihlah kemuliaan itu dari Allah, karena kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Sebagian mufassir mengatakan bahwa perkataan yang baik itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan ada pula yang mengatakan zikir kepada Allah, dan ada pula yang mengatakan semua perkataan yang baik yang diucapkan karena Allah. Perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan, itu artinya untuk diterima dan diberinya pahala. Kemudian adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, makar rencana jahatnya. Bahasa Quran makar. Itu. Walladzina yamkuruna sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Makar teh rencana jahat, bahasa Quran makar. Itu. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Mudah-mudahan dengan ya kita menghayati kandungan isi Al-Qur'an ayat-ayat ini, ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, dan tentunya kita pun kelak di akhirat akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.